Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Di sini kita banyak ngobrolin tentang siapa sih Dartfrogpedia dan di belakang kita, di belakang Dartfrogpedia, siapa tim kerjanya. Coba di sebelah kanan gue ini yang sangat menyeramkan. Coba perkenalkan dirinya. Nama saya. Mic-nya. Oh iya. Gua Koko dari Cicinya mana? Cici lagi jaga toko. Gua Koko dari Kota Tua. Lo kota yang hilang. Saya dari pesantren. Gue Ical. Ya udah gitu aja. Maksudnya dari sama nggak sama lah ya. Oke. Ya udah. Jadi gini, biar semua tahu siapa di belakang Dartfrogpedia. Sebenarnya mereka adalah sahabat-sahabat gua, tim kerja kita Dartfrogpedia. Koko adalah seniman jalanan di Kota Tua. Yang kesehariannya dulunya lu bikin apa sih kok? Di Kota Tua itu kesehariannya Nyapu. bikin nyapu. Apa kok? Bikin cukilan. Aksesoris, tapi yang handmade. Oh, jadi Koko ini seorang pengukir. Cukil kalau yang ngerti cukil ya, Koko tuh seorang pengukir. Pengukir kayu-kayuan, ya kan? Mengukir macam-macam lah yang dia bisa ukir gading, segala macam ya. Apa aja lah bahan-bahan yang bisa diukir. Nah, tapi kenapa akhirnya lu bergabung sama gue di sini kok? Ya karena pandemi inilah ya. Oke. Di kota di lockdown, Oke. ditutup. Iya. Nah. Jadi nggak bisa aktivitas juga di sana. Oke. Kalau Ical, keseharian lu ngapain Cal selain malak? Ngolekin anak SD. Anak SD sama kalau anak kuliah takut. Oke. Iya. Kalah gede. Kalau gede. Apa yang lu lakukan dalam keseharian lu? Kenapa lu akhirnya bisa bergabung sama tim kita di sini? Kalau awalnya saya coba enggak gitu. Enggak gitu. Jadi kalau untuk awal ya, kegiatan sehari gua dulu ya. Iya. Kegiatan sehari gua itu biasanya sih yang nggak jauh dari ya hobi kerajinan tangan. Oke. Cuman nggak ngedalamin kayak si Koko gitu. Kalau gue lebih ke motor ke otomotif lah ya. Kerajinan tangan ya berbau handmade lah. Tapi semenjak pandemi penghasilan juga jadi berkurang. Berkurang banget. Oke. Jadi kita bersatu di sini sebenarnya, gue menggandeng sahabat-sahabat gue semua ini, saudara-saudara kita semua ini. Bagaimana kita bisa berkreasi, bisa berkarya di masa pandemi dengan mengisi hal yang positif. Nah, jadi sebenarnya udah tahu ya siapa sih gue dan siapa sih Koko, siapa sih Ical. Di sini kita akan membuat satu proses pembuatan vivarium dari nol sampai jadi untuk pemenang giveaway. Dan itu akan diukir langsung oleh Koko, ya. Nah, jadi kenapa gue minta support dari kalian semua? Di sini kita berkumpul bersama menciptakan satu hal yang positif daripada misalkan kehilangan pekerjaan, terus malak, ya kan? Begal. Lebih baik kita berkumpul di sini tanpa membedakan dari mana kita berasal. Jangan melihat seseram apa muka Koko, hatinya Hello Kitty. Iya. Jangan selihat Hello Kitty apa muka dia, hatinya Genderuwo. Dragon Ball. Ya kan? Jadi di sini kita bersatu, kita Indonesia, kita bersatu, kita saudara sama-sama, kita berkumpul menyatukan kekuatan kita untuk membuat hal yang positif. Jadi tanpa kalian semua ya kita semua bukan siapa-siapa. Jadi tolong support kita semua. Kita akan mulai dalam proses pembuatan gambar dulu ya. Iya. Oke. Nih. Mana ini? Nah, bahan yang kita buat sebenarnya sangat simpel. Hanya dari styrofoam. Oke? Ini mau nggak mau karena nggak ada videografernya, gua cut dulu. Nanti gua akan masuk, gua sendiri akan pegang, pindah ke sini. Oke? Oke, sesuai yang tadi gue bilang, kita akan bikin custom background. Bahan yang kita gunakan styrofoam di sini. Nah, yang ngukir adalah Koko. Apa tema kita kali ini adalah suku mana ya kok ini kok? Itu Dayak. Ini suku Dayak. Kalimantan. Ini adalah targeting kita. Kamera bisa ngeliat nggak? Ya. Ini adalah targeting yang kita bikin ini. Kenapa gue bikin ini? Karena kita mau mengangkat budaya Indonesia.
Kalau kita lihat merek-merek lain punya suku Aztec, suku Maya, gimana kita sebagai orang Indonesia, gue mengeletak tepikan tentang lokality mereka dari mereka berada, tapi bagaimana kita bangga sebagai Indonesia dan kita buat satu etnik Indonesia dalam sebuah karya kita. Nah, bagaimana cara mulainya? Penasaran? Kita mulai di sini. Mulai kok, kasih tahu. Kasih tau yang serem-serem nggak? Itu nanti. Jadi di sini proses sketching. Tuh. Kita bikin sketch secara manual dan semua ini hanya handmade. Jadi semua yang kita bikin hanya ada satu di dunia karena sebuah karya tangan tidak bisa diduplikasi 100%. Inilah mengapa kita berbeda dengan konsep-konsep orang yang lain. Ini salah satu konsep custom background yang gue buat di sini, yang kita buat. Karena ingat, ini bukan gue, tapi ini adalah kita. Semua ini bisa terjadi ya karena sahabat-sahabat gue di sini. Bagaimanapun juga channel ini, kita bisa berkembang ya karena kalian. Gua doang sama mereka ya nggak jadi apa-apaan, kayak ngomong sendiri. Nah, ini contoh prosesnya ya. Nanti akan coba dipercepat prosesnya, karena kalau nungguin gambar ini pasti kan lama, ya kan? Ini kurang lebih seperti itu. Oh, ini hanya proses penggambaran. Nanti akan gue sambung kembali ketika gambarnya udah semakin detail. Sekarang gue stop dulu, kita sambung bentar lagi. Seperti yang gue bilang tadi, sekarang Koko udah gambar. Gambarnya sih sekarang seperti ini. Oke? Ini kalau lihat memang mirip sama muka Koko. Iya, beda tipis kayak anak kembar yang tertukar. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke proses pencukilan atau namanya hand carving, ya, carving atau pengukiran. Lu penasaran gimana sih selama ini kita pada bikin custom background, gimana cara ngukirnya, pakai apa? Bahannya ini, kita hanya menjual sebuah karya seni. Dan apresiasi seni itu buat gua unlimited, tergantung di mata siapa. Di mata gua bagus, di mata dia nggak bagus, sama-sama kita saling menghargai. Karena buat gua seni nggak lebih dari sebuah selera, ya kan? Ya. Oke, lu kobok-kobok nih cara pembeliannya apa? Eksekusi. Ayo. Nah, ini sebenarnya proses gimana caranya kita bikin pengukiran, ya. Oh, kalau begini imut juga lentik jadinya. Iya, lentik jadi gue ya. Ini halus pisan kata Arman. Tetap ada Karut di sini lagi bantuin bikin kopi. Nanti dia akan nyusul ke sini untuk sekilas info. Nah, balik lagi sini aja, nggak penting gua. Jadi ini gimana sebuah prosesnya. Yang mau belajar ya silakan belajar. Kita nggak akan pernah pelit sama sebuah ilmu. Karena ilmu menurut kita nggak dibawa mati. Nah, mau belajar bisa dibilang susah ya susah. Tapi kembali lagi mau belajar apa enggak pada intinya. Kemauan. Nah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di mana seperti di saat pandemi ini, di saat kita lagi kehilangan pekerjaan, justru kita harusnya jangan menyerah, tapi berpikir positif bagaimana cara menyambung hidup dengan mencari sebuah income ke arah yang lebih positif. Ya salah satunya ini yang kita lakukan. Dan gua harap teman-teman yang lain juga bisa berpikir seperti ini. Mari kita selalu berpikir positif untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Gue berhenti ngomong dulu, lu liatin itu prosesnya dulu ya. Dan video proses ini juga kayaknya akan gue stopin dulu. Kalau enggak, yang seperti gue bilang, nantinya akan jadi lama banget sampai ke ending. Jadi gue bikin klip-klipnya aja ya. Gue bikin klip-klipnya aja per berapa detik, nanti pasti gue akan update. Oke? Nanti gue update lagi.
Kita masuk di hari kedua dalam proses scarping ini. Ini pun perlu proses untuk membuat custom background yang kita bikin sekarang ini. Kalau kita lihat di sebelah kita, Koko lagi ngukir, lagi masih finishing kok ya. Lagi finishing, bisa gue pinjam sebentar nggak kok? Nih. Jadi sekarang kita sedikit lagi bisa beres. Kelihatan nggak kameranya? Kelihatan? Nah, tuh ya. Bentar lagi kita akan beres, Koko akan nerusin. Kita akan masuk ke proses painting. Jadi di video kali ini gue bukan sharing gimana caranya bikin vivarium, nanti itu di video satu lagi. Tapi ini hanya apresiasi pembuatan vivarium giveaway kepada supporter-supporter kita, semua yang udah support ke semuanya di channel YouTube kita dan di Instagram Tokopedia juga. Sebentar lagi kita lihat lebih detailnya. Ini hari ketiga setelah proses carving. Pengukiran udah selesai. Seperti ini yang diukir. Jadi ini 3 dimensi ya. Kalau dilihat ukirannya keluar. Ini budaya suku apa Cah? Kalimantan. Suku Dayak. Nah, sekarang kita masuk ke proses pengecatan. Seperti apa proses pengecatannya nanti kita lihat. Ayo kok. Ini kameranya, sini lihatin. Jadi ini proses pengecatannya. Cat yang kita gunakan cat akrilik. Jadi kita lebih bikin warna dasar dulu di sini. Nanti prosesnya dipercepat aja karena kalau nungguin juga durasi jadi lama banget. Kita nanti gua on lagi, gua sambung lagi ya. Hari ini hari ketiga dan akhirnya kita udah menyelesaikan custom background ini ya kok. Iya. Ini hanya sebuah bentuk apresiasi, terima kasih supportnya dari kalian semua. Ya, akhirnya kita serempak ya, atau sama-sama pikirin kita memberikan apa yang kita bisa berikan. Tema yang kita angkat kali ini apa sih kok? Totem Dayak dari Kalimantan. Oke, yang kita angkat adalah budaya asli Indonesia dan ini yang harus kita angkat walaupun secara biotop dia nggak nyambung dengan Central atau South Amerika dengan lokalitinya, tapi bagaimana kita bisa mengangkat budaya Indonesia untuk menuju kalau bisa sampai ke internasional dan dilirik dan seniman bisa berkarya kemana-mana. Inilah hasilnya seperti ini yang kayaknya juga tadi kayaknya udah diambil ya stock shootnya secara detailnya, prosesnya sampai per hari ini. Iya. Sekali lagi kita ucapkan selamat buat pemenangnya dalam acara giveaway 10K di Instagram Tokopedia. Nanti kalau YouTube kita bisa tembus ke 10.000, kita akan bisa ya bikin yang lebih mewah lagi dari ini. Dan masih banyak video-video yang dalam kisaran vivarium, kita akan breakdown lagi how to build vivarium, post bottomnya bagaimana, nanemnya bagaimana. Selama masih disupport, kita akan terus berkarya. Pesan gue satu, di masa pandemi ini, yang seperti kita bicarakan, kita sama-sama di sini berkumpul mencari sebuah solusi untuk tetap bertahan hidup dan maju terus. Jangan pernah lihat dari mana kita berada, tapi dari sini kita mau dibawa kemana. Itulah pesan dari gue. Dari lu ada pesan apa nggak kok? Ya, apa ya? Ya tetap semangat aja.
Tetap semangat Buat- juga ya buat buat- seniman-seniman iya. jalanan juga kasih tahu Ya jangan nyerah lah. ya. Semangat tetap berkreasi. Selama kita tidak menyerah, di sana ada jalan. Tetap bersemangat. Salam Datvlogpedia. Sampai jumpa lagi.